hal yajuzu tabarruku bi Makkah awir rusuli, apakah boleh mencari berkah di kota Mekah dan mencari berkah kepada zatnya para utusan, zatnya para nabi, nyium nabi cari berkah gitu kan, datang ke kota Mekah cari berkah, boleh nggak? Jadi mencari berkah pada tempat-tempat yang memang ono dalili. Nah kalau cari berkah di Banyu Tengah ya ono sopo, ono dalili tau tengah tempat Banyu Tengah itu ono keberkahan nih, ora ono. Nah aku datang ke Banyu Tengah cari berkah tempatnya, ini masalah baru gitu kan. Nah sekarang kita contohkan tabaruk dengan tempat yaitu Mekah, dan tabaruk dengan zat yaitu para utusan. Qaddallatin nususu, sungguh nas-nas telah menunjukkan ala annal asya'a, bahwasanya sesuatu allati ahallallahu al-barakata fiha, yang Allah tempatkan keberkahan pada sesuatu itu, imma al-makana, bisa jadi sesuatu yang Allah tempatkan keberkahan itu kepada tempat, wa imma az-zamana, dan ada kalanya kepada waktu. Waktu juga ada keberkahan, tempat juga ada keberkahan, sebagaimana penjelasan Allah dan Rasulnya. Ammal makan, adapun tempat, fayaqulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, fi baitil maqdis alladzi barakna haulahu, yang kami telah berkahi di sekitar Baitul Maqdis. Ini menunjukkan Baitul Maqdis Allah, tempat yang Allah berkahi. Mekah juga tempat yang diberkahi, Madinah juga tempat yang diberkahi, karena masing-masing ada dalil-dalilnya. Sampai meninggal di kota Madinah aja, man mata man arada ayyamuta falyamut fil madinati fa inni syafi'un lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang ingin mati, maka hendaknya dia mati di kota Madinah, maka sesungguhnya aku akan memberikan syafaat besok pada hari kiamat. Keberkahan tempat, keberkahan tempat. Di antara keberkahan tempat apa lagi? Taun, ya, tidak masuk kota Mekah dan kota Madinah. Apalagi Dajjal tidak masuk kota Mekah dan kota Madinah. Ini termasuk keberkahan yang Allah berikan kepada tempat itu. Wa makna kaunil makani barakatan, dan makna keberadaan tempat itu barokah, ismana tempat itu barokah, huwal makanu, dialah tempat, fihil khairul kathiru, di dalamnya banyak kebaikan, al-lazimu ad-daimu, yang tetap kebaikan itu padanya. Itulah kalau tempat itu dikatakan barokah, berarti kebaikan itu ada pada tempat itu, kebaikan itu ada tempat di situ, dan kebaikan ini thabit wal lazim, tetap pada tempat itu. Jadi kalau Mekah itu ada kebaikannya, berarti tempat itu penuh kebaikan dan tetap terus menerus ada kebaikan. Wa hadhil barakatu, dan ini barokah, takunu min jihatil makna, dari sisi makna. Ingat, barokahnya tempat itu bukan hisia, bukan yang kita bisa lihat, yaitu bendanya, temboknya, tanahnya, bukan, tapi itu makna. Makna maksudnya apa? Min jihatil makna, apa itu? Wa huwa ijtama'at fihil barokah, yaitu terkumpul padanya sebuah keberkahan. Jadi bukan tempatnya itu mananya batunya, temboknya, semennya, bukan, tapi memang tempat itu secara maknawiyahnya banyak kebaikan, ilmu banyak keutamaannya, ya kan? Ilmu, orang yang belajar, ulamanya banyak, ilmunya masya Allah,
yakni ada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ada keberkahan. Bukan masuk keberkahan itu tempatnya, sehingga orang datang ke Mekah bawa batu. Kenapa bawa batu? Oh, tempatnya berkah, berarti batu niku berkah. Ini enggak tepat, enggak pas. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Nah, allati ja'alahu Allah, yang Allah menjadikan tempat itu fiha, di dalamnya, min jihati ta'alluqil qulubi biha, dari sisi hati itu condong kepadanya. Di antara tempat itu penuh berkah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati itu condong kepadanya. Lihat siapa orang muslimin yang tidak condong hatinya kepada kota Mekah, Madinah, dan kota Baitul Maqdis? Condong semuanya. Itulah di antara makna tempat itu penuh dengan keberkahan. Dari sisi apa? Hati itu condong, Allah condongkan untuk selalu datang, walaupun jual mobil, jual rumah, jual tanah, jual sapi, jual kambing, mereka jual semuanya dalam rangka apa? Memenuhi tempat-tempat itu, mendatangi tempat-tempat itu yang memang Allah jadikan tempat yang barokah, banyak kebaikan di dalamnya. Amma zamanu, adapun waktu, fakasyahri Ramadan, seperti bulan Ramadan. Jadi kayak barokah di waktu, kayak bulan Ramadan, kayak apa lagi? Bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, itu kan semuanya. Fa ma'nal barakati fihi, dan makna keberkahan di waktu. Apa itu? Yaitu anna, bahwasanya man ta'abbada fiha, seseorang yang beribadah di waktu-waktu itu, waramal khaira fiha, dan dia mencari kebaikan di waktu-waktu itu, fa innahu yanalu, maka sungguhnya dia akan memperoleh fihi, di waktu itu, kasratas thawabi, banyaknya pahala, ma la yanaluhu fi ghairiha minal azminati, apa-apa yang dia tidak dapatkan di selainnya dari waktu-waktu itu. Jadi ketika Anda melakukan sebuah ibadah di waktu itu, maka berlipat-lipat pahalanya, yang itu tidak ada di waktu-waktu yang lain. Itulah makna waktu memberikan keberkahan. Waktu memberikan apa? Keberkahan. Misal contoh kayak di bulan Ramadan, Anda beramal, bersedekah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Semisal di bulan Dzulhijjah, Anda beramal, berbuat kebaikan, mentaati Allah, maka Allah lipatkan kebaikan itu, yang itu nggak ada pada tempat-tempat yang lainnya. Itulah makna keberkahan pada waktu, ya, keberkahan pada waktu. Berarti kita bisa paham apa makna keberkahan pada tempat, dan kita paham apa makna keberkahan pada waktu. Ini harus dipahami. Nanti nggak paham nanti ini. Apa makna keberkahan pada tempat dan apa makna keberkahan pada waktu. Ammat tabarruku birrusuli, adapun mencari berkah dengan para utusan, fahada jaizun, maka ini boleh. Boleh. Wal muradu bihi, yang dimaksudkan dengannya adalah at-tabarruku bidzatihim, mencari berkah di zat-zat mereka. Jadi kalau tabarruk dengan para utusan, itu berarti apa? Tabarruk dengan zat-zatnya mereka. Jadi zatnya Rasul itu banyak kebaikannya. Li'anna Allah, karena Allah ja'ala ajsamahum, menjadikan jasad-jasad mereka mubarakatan, barakatan muta'addiyatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan jasad-jasad mereka itu penuh berkah, keberkahan yang muta'addiyah, yang bisa mengalir kepada orang lain. Keberkahan yang bisa apa? Muta'addiyah, yang bisa mengalir kepada orang-orang lain. Di jasadnya Rasul itu begitu. Contoh, ja'a fis sunnah, telah datang di dalam sebuah hadis, anna sahabata, bahwasanya para sahabat itu
kanu yatabarraquna bi'araqi, mereka itu mencari berkah dengan araq. Apa itu araq? Keringatnya Nabi. An Anas, dari Anas, tadi dari Anas, wa yatabarraquna bisya'ri, mereka juga mencari berkah dengan rambutnya Nabi. Rambutnya ono berkah. Kama jaa indal Bukhari wa inda Muslim min hadis Anas juga. Wa aidan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda, Rasul kalau wudu iktatalu ala wudu'i, pakai wawu, iktatalu, mereka rebutan, ala wudu'ihi, terhadap air bekas wudunya. Jadi kalau Nabi itu wudu, itu rebutan mencari bekas wudunya. Itu bekas apa? Bekas wudunya itu rebutan, itu Nabi. Ini dalil bahwasanya Nabi itu memang Allah menjadikan di jasadnya Nabi itu keberkahan yang bisa mengantarkan kepada orang lain kepada kebaikannya. Pernah ibunya Anas siapa ya? Rasulullah SAW pernah itu di rumahnya dia, dan itu masih makromnya, kakeknya Anas kalau salah, itu siapa itu? Banyak di makromnya kayak begitu. Itu tidur, itu ditungguin dia, tungguin sampai keringatnya, sampai apa? Bercucuran, itu diwadahi sama dia, diperes, diwadahin. Malah kata apa kamu? Jadi ini cari keberkahan ya Rasulullah. Rasulullah mungkin nggak ada ingkari. Bid'ah itu gak ada gitu kan. Nah, jelas ini. Nah, itu memang Allah jadikan keberkahan itu di badannya mereka. Tapi ini terikat para rasul, para utusan tok. Gimana kalau selain rasul? Kita bahas di sini. Nah, hal yajuzut tabarruku, apakah boleh mencari berkah ghairar rasul, selain rasul, mencari berkah fi zawatihim, pada zat mereka. Ndelek berkah Pak Yai, ndelek berkah apa A B C D itu kan. Nah, itu perhatikan, kamu itu enggak seperti rasul. Ojo samakan kamu dengan rasul. Oh, Pak Yai duwe berkah akeh. Oh, ayo jadi cium kepalanya Pak Yai, berkahnya. Enggak, kalau menciumnya bab lain. Kita mencium, kita punya pembahasan mencium kepada orang alim itu boleh apa enggak kan, pembahasannya lain. Tapi kalau mencium itu langsung oleh berkah, kita kondi. Kita jawab la ya juz, enggak boleh mencari berkah kepada selain rasul, di selain rasul, pada zat-zat mereka itu enggak boleh. Kenapa? Li adamid dalili fihi, karena memang enggak ada dalilnya. Kalau rasul memang ada dalilnya. Dan jangan dikiaskan Anda dengan rasul. Kenapa? Beda banget. Kalau sama manusianya iya, tapi keutamaan yang Allah berikan jelas beda banget kan, gitu loh. Oleh karenanya walam yarid, tidak pernah datang, tidak pernah ada anna sahabata, bahwasanya para sahabat itu yatabarrakuna, mencari berkah bi Abi Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali. Mereka, kalaulah keberkahan itu ada pada zat selain Rasul, mereka langsung pergi ke Abu Bakar, manusia terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang ke Umar mencari berkah, ke Utsman, ke Ali, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka akan datang kepada Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi yang mereka pernah menyentuh Nabi kan, yang mereka hidupnya sama Nabi kan. Tentunya mereka tersentuh kan, berarti kan seono lah tipai barokah gitu kan. Tapi mereka nggak lakukan itu karena mereka paham bahwa keberkahan itu adalah pada zatnya Rasulullah SAW saja. Jadi jangan disamakan kiai sama dengan Rasul. Ini bukan menghina kiai atau menghina yang lain, bukan. Tapi hukum syariatnya, kiai tidak sama dengan Rasul, ustadz gak sama dengan Rasul, beda. Jadi jangan disamakan dengan itu.